Sejak masa pandemi, baik sekolah atau tempat bimbingan belajar yang menjadi tempat utama belajar dibatasi aksesnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, agar adanya optimalisasi dalam bidang pendidikan, kami menyediakan layanan baru yang dapat dimanfaatkan. Ini Bimbel kita merupakan education platform pertama di Indonesia yang menjadi wadah dan memfasilitasi tempat bimbingan belajar, para pengajar, serta mahasiswa untuk membuka kelas belajar, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penawaran yang kami berikan sangat menarik. Di ini Bimbel kita, kamu dapat menentukan tempat bimbingan belajar mana yang kamu inginkan. Selain itu, baik pengajar atau pelajar dapat menentukan metode dan waktu belajar sendiri, sehingga kamu dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Untuk gambaran pasar kita, PT Indah Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dengan menyediakan sebuah wadah bagi bimbel di Indonesia. Kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas tentunya, serta menyesuaikan kebutuhan customer, sehingga nantinya dapat meningkatkan permintaan pasar kita. Untuk target pasar bimbingan belajar yang menjadi target utama awal kami yaitu Ganesha Operation, Primagama, Nurul Fikri, dan BTA Group. PT Indah Nusantara akan menargetkan pelanggan berdasarkan penjualan, seperti besarnya target, jumlah penawaran, dan peminat jasa yang ditawarkan. Yang kedua, target industri. Untuk beberapa bimbel yang menjadi target utama kami, akan kami pasarkan ke seluruh pelajar di Indonesia. Untuk potensi pasar kita sendiri adalah pelajar dan lembaga belajar. Produk kita yaitu Ambis Kampus juga akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Indonesia, dan kita akan memaksimalkan kerjasama dengan British Council sebagai lembaga penanggung produk Course and Certification of TOEFL IELTS. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang berbahagia, saya akan menyampaikan poin kemitraan dan competitiveness. Poin kemitraan dari perusahaan kami adalah salah satu upaya dalam mengembangkan sayap perusahaan. Jenis kemitraan yang kami gunakan adalah limited partnership. Kemudian, sistem perjanjian kemitraan yang kami gunakan sesuai dengan landasan hukum pasal 1618 plus hingga pasal 1652 KUH Perdata. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang berbahagia, poin dari competitiveness perusahaan kami adalah satu-satunya platform pendidikan yang bekerja sama dengan bimbingan belajar offline dengan strategi yang luar biasa, yaitu sistem pembelajaran yang aktif dan tersertifikasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke strategi marketing ini bimbel kita. Kita akan menggunakan metode FPKM. Apa itu FPKM? F itu kita akan memberitahukan semua fitur yang ada di dalam platform kita. Lalu P, pembeda apa saja antara platform kita dengan platform yang lainnya. Dan K ini keuntungan yang bisa mereka dapatkan, dan M, manfaat yang dapat mereka rasakan. Ada beberapa cara yang kita gunakan untuk memanfaatkan metode-metode tersebut. Cara yang pertama, kita akan mengajak organisasi-organisasi yang ada di kampus untuk bekerja sama dengan kita. Contohnya seperti BEM. BEM ini sering mengadakan acara, maka kita akan memberikan wadah atau tempat untuk mereka mengadakan acara tersebut. Jadi kita akan memberikan fitur-fitur yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan acara tersebut. Lalu yang kedua, mahasiswa mengajar. Banyak sekarang mahasiswa yang mengajar anak SD, SMP, sampai SMA. Mereka bisa menggunakan platform kita sebagai wadah mereka mengajar. Lalu yang ketiga, kita bisa bekerja sama dengan bimbel-bimbel yang ada di daerah atau bimbel-bimbel lokal. Dan yang terakhir, kita akan bekerja sama dengan GO, Primagama, BTA, dan Nurul Fikri. Jadi mereka akan mempromosikan platform kita karena mereka menggunakan platform kita ini. Nah, ada cara yang terakhir yang semua orang pasti tahu, yaitu media sosial. Kita tentunya akan menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, apalagi sekarang yang sedang hits ini TikTok. Kita akan menggunakan TikTok untuk mempromosikan atau mengenalkan platform kita kepada orang-orang. Kita akan mengisi konten berupa, kita akan memberikan soal-soal latihan, lalu ada pengenalan fitur-fitur yang ada di dalam platform kita.
Baik, Bapak atau Ibu yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai pada akhir presentasi. Dari yang sudah kita paparkan, kita menarik kesimpulan bahwa perusahaan kita ini memiliki visi misi untuk memperkuat dunia pendidikan di Indonesia pada era digital ini, agar dapat menghasilkan siswa dan mahasiswa yang berkualitas melalui teknologi digital. Seperti kutipan yang saya ambil dari Najwa Shihab, yaitu, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Akhir presentasi ini saya mengajak Bapak atau Ibu sekalian untuk bersama-sama berkomitmen membangun perusahaan ini secara kolektif. Dengan begitu, visi misi perusahaan ini akan kita capai secara signifikan. Demikian perkenalan dan presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sendiri waktunya, belajar sepuasnya.